Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Kasus kali ini, jadi saya namakan kasus ini ya, terkait pemahaman Abdul Hakim Amir Abdad. Kita tahu beliau adalah seorang ustadz yang memiliki kemampuan menerjemahkan berbagai macam kitab, dan terjemahnya cukup banyak ya, dan tebal-tebal lagi. Tapi yang mengkritisi Abdul Hakim Amir Abdad itu orang-orang yang tidak punya kemampuan, hanya bisa basa-basi atau hanya mencari subscriber saja gitu. Apa? Dia itu ingin melawan Abdul Hakim Amir Abdad dengan cara omong kosong. Jadi bagaimana pendapatnya Abdul Hakim Amir Abdad? Beliau mengangkat statement bahwa beliau itu tidak beraliran mazhab manapun gitu. Tapi beraliran manhaj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebut juga lah mazhab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah begitu beliau ini menyebut dirinya sebagai pengikut mazhab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak yang marah itu. Tapi saya lihat kualitasnya orang-orang yang marah itu tidak ada isinya gitu. Apa ya, sok mengerti agama padahal sama sekali tidak mengerti agama. Nah, kalau ingin tahu, yuk kita dengar pendapatnya mereka. Bagaimana mereka ini berbicara mazhab gitu ya. Bagaimana mereka ini berbicara mazhab. Itu lucu, saudara. Lucu sekali gitu. Karena kalau kita pahami dari pendapatnya orang-orang yang membela mazhab ini sangat lucu. Yuk kita dengar. Ini sudah saya umumkan sejak tahun 80-an bahwa dakwah saya bebas madhab dan saya tidak terikat dengan salah satu madhab. Ya pasti saya tidak bermazhab, ya berarti dia bukan orang ahli fikih. Nggak mungkin ada orang ahli fikih tapi tidak bermazhab. Nggak mungkin ada orang ahli bela diri kalau nggak bisa nyebutin bela dirinya apa, silat, karate, taekwondo dan sebagainya. Enggak, saya nggak pakai aliran tiba-tiba saya bisa apa, kabur. Mana yang setuju dengan dalil maka saya ambil, mana yang tidak setuju maka kita tidak ambil. Menemukan mana pendapat yang kuat dan yang tidak, sehingga tidak perlu bertaklid lagi pada madhab. Bagaimana pandangan itu? Kalau kita tahu dari mana kalau ini pendapat yang kuat dan yang satu tidak kuat? Jibril turun, Nggak? kasih tahu. Iya. Nah, ini yang kuat, yang ini nggak kuat. Kita mau bilang pendapat Imam Syafi'i ini lebih kuat. Berarti iya, paling rojih, unggul. Kita berarti bilang hamba Imam Ahmad itu nggak kuat begitu. Dari mana kita tahu dia kuat atau nggak kuat? Itulah pendapat para pendukung pengasung mazhab. Jadi rupanya berpikirnya mentok sampai di mazhab gitu. Bahwa seolah-olah dari mana kita akan belajar kalau tidak melalui cara-cara mazhab? Dari mana kita akan tahu fikih kalau tidak melalui cara-cara mazhab? Mentok pikirannya sampai di situ itu. Padahal mazhab itu produk akal. Jadi apa ya, artinya gampangnya orang ini mentoknya berpikir yaitu hanya sebatas mengikuti mazhab. Karena menurutnya kalau tidak mengikuti mazhab itu tidak bisa belajar ilmu. Jadi harus bermazhab gitu. Lucunya di situ. Nah, karenanya mana ada kemudian orang yang bermazhab itu bisa sadar, nggak sadar gitu. Karena
kitab sucinya adalah mazhab. Mentok sampai di situ itu. Mau berbicara agama mentok sampai di situ. Tidak bisa mengembangkan wawasan lagi. Karena ijtihad sudah ditutup pada akhirnya itu. Akan berprinsip seperti itu. Ini akibat dari ketidakmampuan olah pikiran tadi. Dari ketidakmampuan yang orientatif. Lalu akhirnya hanya terbatas pada doktrin mazhab. Bahwa mazhab itu segalanya. Bagaimana kita akan menyelesaikan sesuatu kalau tidak melalui imam ini gitu? Bagaimana kita? Akhirnya hanya numpang lewat imam menyelesaikan masalah. Ya itu namanya mentok. Karena tidak bisa berpikir. Artinya produk pemikiran mazhab itu segala-galanya bagi mereka. Produk pemikiran mazhab itu menjadi Tuhan mereka, menjadi nabi mereka. Bahwa mutlak kebenaran imam-imam mazhab. Padahal saya sudah mengatakan dulu banyak tokoh-tokoh imam-imam mazhab dari kalangan Syafi'iyah yang akhirnya tidak mengikuti pendapat imamnya ketika dirasakan bertentangan dengan pendapat-pendapat dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu dulu sebelum muncul gerakan-gerakan anti-Wahabi itu. Sebelum ada orang yang dituduh Wahabi. Artinya sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir, sudah banyak yang seperti itu. Namun orang-orang yang bermazhab sekarang ini, umumnya itu, yaitu nggak bisa keluar dari rantai pemikiran yang merantai mereka gitu. Bahwa mazhab itu adalah sakral. Sehingga penyelesaian yang ditempuh harus berdasarkan mazhab. Kalau tidak bermazhab, maka penyelesaian itu tidak sah menurut mereka. Harus bermazhab. Dari mana kita akan bisa menyelesaikan masalah-masalah dalam Islam ini kalau tidak bermazhab itu, kata mereka. Dari mana kita belajar ilmu kalau tidak bermazhab? Ini konyol. Orang seperti ini konyol menurut saya. Karena memang ya itulah kemampuan cara berpikir mereka sebatas mengikuti mazhab. Secara dogmatis mazhab itu menjadi kitab suci mereka ini. Itu ya. Tapi bagaimana kita yuk dengar aja dulu pendapat-pendapat imam mazhab. Ya. Jadi imam mazhab ini pernah menghimbau umat untuk meninggalkan pendapat yang menyelisihi sunnah. Jadi bagaimana supaya kita itu lebih berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Nabi daripada pendapat imam-imam mazhab. Ya contohnya Abu Hanifah, imam mazhab Hanafi. Idza sahhal hadisu fahuwa madhabi. Beliau berkata, jika suatu hadis sahih, itulah mazhabku. Nah, kita tahu bahwa di zaman siapa? Imam Abu Hanifah, Nu'man tadi, kalau kita lihat sejarahnya, Nu'man ini gurunya 8.000 orang ya. Tetapi beliau di dalam pengumpulan hadis, karena memang jauh jarak tempuhnya ya ke kota Nabi itu, dan juga hanya sedikit bertemu dengan orang-orang Nabi, yang dikumpulkan oleh beliau itu sangat sedikit sekali hadisnya. Sehingga lebih banyak ra'yu yang dijadikan dasar-dasar pemahaman, meskipun termasuk pada jajaran tabi'in beliau ini. Karena pernah bertemu dengan beberapa sahabat Nabi tua ya. Kemudian juga Imam Abu Hanifah berkata, itu juga, la yahillu li ahadin ayyakhudha biqaulina. Jadi tidak halal bagi seseorang mengambil pendapat kami. Jadi tidak halal bagi seseorang
mengambil pendapat kami malam yu'lam, yang tidak diketahui, min aina akhadnahu, dari mana kami mengambilnya itu. Jadi dalilnya harus tahu kalau mau bermazhab. Apakah memang dalil-dalil mazhabnya itu sesuai dengan sunnah Nabi atau tidak? Ini orientasi orang yang waras di dalam memahami mazhab. Ya jelaslah apa yang dikatakan oleh Abdul Hakim Amir Abdad, mendingan kembali kepada hadis Nabi, tidak salah itu. Itu justru lebih bermazhab ya daripada mengikuti mazhabnya keempat imam itu. Lebih bermazhab keempat imam daripada mengikuti pendapatnya empat imam gitu. Kenapa? Karena tahu dari mana imam-imam itu mengambil. Lebih tepat itu yang dikatakan oleh Abdul Hakim Amir Abdad. Ya, sampai sekarang itu Abdul Hakim Amir Abdad dapat gempuran kanan kiri itu dari para pengasong mazhab itu tadi. Jadi di sini jelas sekali, la yahillu li ahadin ayyakhudha biqaulina. Jadi tidak halal bagi seseorang mengambil pendapat kami malam yu'lam, yang tidak diketahui min aina akhadnahu, dari mana kami mengambilnya gitu. Ya kalau tidak tahu dalil-dalilnya, maksudnya jangan bermazhab Imam Abu Hanifah. Gampang kan? Di lain tempat beliau itu mengatakan haramun ala man lam ya'rif dalili. Haram bagi mereka yang tidak mengetahui dalilku, ayyuftiya bi kalami, lalu berfatwa dengan kalamku. Nah, itu dia. Jadi dia dengan tegas mengatakan haram ala man lam ya'rif. Haram bagi orang-orang lam ya'rif, yang tidak mengetahui dalili, tidak mengenal dari mana aku mengambil dalil itu, ayyuftiya bi kalami, lalu dia berfatwa dengan pendapatku, dengan kalamku. Artinya jangan niru-niru Imam Abu Hanifah jika tidak, yaitu tahu dari mana yang dikerjakan Abu Hanifah itu. Harus tahu, ditanya Pak Imam atau Mas Imam gitu, Abu Hanifah, dari mana itu dalilnya? Antum melaksanakan seperti itu murid yang benar. Kalau murid yang bodoh itu, begitu imamnya berkata, ya cuma iya itu aja gitu. Itu salah. Nah ini ditulis oleh beliau itu dalam Al-Intiqa fi Fadail Al-Thalasa Al-A'imma Al-Fuqaha, Ibnu Abdul Bar ya. Kemudian I'lamul Muwaqqi'in, Ibnu Al-Qayyim juga ada beliau itu. Hasyia Al-Bahri Ar-Ra'ib, Ibnu Abidin ada juga itu. Ada lagi perkataan Abu Hanifah itu. Banyak sekali perkataan Abu Hanifah. Idza qultu qawlan. Nah, kata Abu Hanifah, idza qultu qawlan. Idza qultu qawlan, kalau aku mengatakan sebuah pendapat yukhalifu kitab Allah Ta'ala, berselisih dengan kitab Allah Ta'ala, wa khabaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatruku qauli. Tuh, tinggalkan pendapatku atau buang pendapatku. Artinya di sini tidak artinya boleh saja seseorang bersandar kepada mazhab pendapatnya itu ketika diberitahu kita dari mana pendapatnya itu muncul. Gitu. Apa dasar-dasar pendapatnya itu? Itu loh maksud saya. Jadi bukan seenak perut kita itu bermazhab. Sekarang kan pokoknya, saya ini Imam Syafi'i, saya pengikut Imam Syafi'i, saya pengikut Imam Malik, saya pengikut Imam Abu Hanifah, saya pengikut Imam Hanafi. Ditanya apa dalilnya, termangu-mangu gitu.
mendongak doang gitu. Lah ini dia orang. Apa salahnya sekarang kita mengkritisi mazhab? Kenapa ada salah kalau kita mengkritisi mazhab? Kalau memang di dalam mazhab itu ada kesalahan misalnya, apa kita itu lalu mendiamkan diri? Coba kita mendengar lagi perkataan Imam Malik bin Anas, Imam mazhab Maliki. Nah, Imam mazhab Maliki, Al-Malikiyah, kaum Al-Maliki, Al-Maliki, Al-Maliki. Malikiyah, ya, yaitu para penganut mazhab Malikiyah. Imamnya para penganut mazhab Malikiyah, ya. Nah, kemudian apa kata Imam Malik bin Anas berkata, "Innama ana basyarun ukhti wa usib." Nah, itu. Saya hanyalah seorang manusia, terkadang salah, terkadang benar. Fanduru fi ra'yi. Oleh karena itu, perhatikan hasil pikiranku itu. Fakullu ma wafaqal kitab, semua yang sama dengan kitab, sesuai dengan kitab, maksudnya Quran was sunnah dan hadis Nabi yang sohe-sohe tadi, fakhuduhu, baru ambil gitu. Nah, wa kullu ma lam yuwafiqil kitab was sunnah, dan semua yang tidak sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah, fatruku, tinggalkan. Itu Imam Malik loh. Mesannya seperti itu kepada kita. Tidak boleh taklid kepada Imam Malik, tidak boleh taklid kepada Imam Auza'i. Jadi benar apa yang diucapkan oleh yaitu Abdul Hakim Amir Abdad, tidak salah itu Abdul Hakim Amir Abdad. Apalagi Abdul Hakim Amir Abdad itu semua dibaca, terjemahannya banyak. Yang mengkritisi tidak punya karya gitu. Aduh, parah itu. Parah banget namanya. Apa? Dia merasa memiliki kemampuan, ya padahal kemampuannya mentok di mazhab itu saja itu. Lalu bagaimana bisa menerangkan tentang Islam dengan benar kalau hanya berdasarkan 4 mazhab? Padahal hadis-hadis yang terkumpul itu lebih dari yang dimiliki oleh imam-imam mazhab itu. Hadis kan terkumpul semua. Ada hadis Imam Bukhari, ada hadis Imam Muslim, ada hadis yaitu siapa namanya Abu Daud, ada hadis Imam Nasa'i, ada hadis Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Ad-Darimi, Daruqutni, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik. Belum hadis semua itu masuk dalam jajaran imam-imam hadis Imam Malik ini. Ya lewat karya besarnya itu Al-Muwatta' Imam Malik. Imam Malik juga berkata, "Laisa ahadun ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tidak seorang pun sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa ya'khudhu min qawlihi wa yatruku. Melainkan bisa diambil pendapatnya dan bisa dibuang atau bisa ditinggal gitu. Illa Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan yaitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takrir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bisa. Artinya kalau pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Imam Abu Hanifah, kapan saja bisa dibuang, apalagi pendapat saya ya. Kalau tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, tinggalkan saja. Lah, itu Islam mengajarkan kepada kita. Artinya lebih mengunggulkan Al-Quran, artinya lebih mengunggulkan hadis. Seperti yang disampaikan oleh Sarwat Hamid itu mentok menurut saya. Apalagi 4 kajiannya seperti itu, ya tidak menunjukkan dia orang-orang yang tahu gitu. Tidak memiliki pengetahuan karena pola pikirnya mentok sampai di pengertian bagaimana cara bermazhab itu saja gitu. Sampai di situ dia. Untuk keluar dari pemikiran-pemikiran mazhab dia tidak bisa gitu. Karena memang kemampuannya sampai di situ. Nah, itu dia. Nah, itu perkataan dari Imam Malik ya. Imam Malik suatu saat itu
Ibnu Wahab berkata, aku pernah mendengar Malik menjawab pertanyaan orang tentang menyela-nyela jari kaki dalam wudhu. Beliau menjawab, itu bukan urusan manusia. Ibnu Wahab berkata, lalu aku tinggalkan beliau sampai orang-orang mengelilinginya tinggal sedikit. Kemudian aku berkata kepadanya, kita mempunyai hadis tentang hal tersebut. Imam Malik bertanya, bagaimana hadis tersebut? Aku menjawab, Laits bin Sa'ad ibnu Luhai Amr bin Haris meriwayatkan kepada kami, dan Yazid bin Amr al-Mu'airifi dari Abi Abdurrahman al-Habali dari Mustaurid bin Syaddad al-Qurasisi, ujarnya, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggosokkan jari manisnya pada celah-celah jari kaki beliau. Malik menyebut hadis ini hasan. Saya tidak mendengar ini sama sekali kecuali kali ini saja. Jadi Imam Malik mengerti langsung gitu. Nah, jadi tidak mendengar ya. Baru kali itu dia mendengar. Akhirnya apa? Imam Malik bermazhab kepada Ibnul Wahab tadi, kepada siapa? Ibnul Wahab. Siapa namanya? Bukan Ibnul Wahab ya. Siapa? Yaitu Ibnul Wahab. Nah, artinya kemudian di lain waktu aku mendengar ia ditanya orang tentang hal yang sama, lalu beliau menyuruh orang itu menyela-nyela jari kakinya. Sebelumnya tidak boleh, kemudian berubah karena dikritik oleh Ibnul Wahab itu. Ini contoh kesalahan imam mazhab, bahwa imam mazhab itu bisa salah gitu, yang ngritisi muridnya. Lah, kalau sekarang ada seorang ulama tidak mau dikritisi, berarti ulama itu perlu belajar kitab tuh. Imam Syafi'i, kita sekarang Imam Syafi'i ini kita tahu ya siapa beliau. Nah, Imam Syafi'i ini berkata, ma min ahadin illa wa tadhabu alaihi sunnatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ta'zubu anhu. Jadi setiap orang harus bermazhab dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun pendapat yang aku katakan atau sesuatu yang aku katakan itu berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi ternyata berlawanan dengan pendapatku. Nah, itu ya. Famahma qultu min qauli au asaltu min asli fi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khilafu ma qultu fal qaulu ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa qauli. Jadi katanya itu setiap orang harus bermazhab dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut Imam Syafi'i itu bermazhabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun pendapat yang aku katakan atau sesuatu yang aku katakan itu berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata berlawanan dengan pendapatku, apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang menjadi pendapatku. Artinya berubah pendapatnya Imam Syafi'i tadi kepada pendapat atau perkataan yang disampaikan atau sabda yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya itu lebih mengutamakan hadis daripada perkataan imam. Kalau perlu memang dibuang. Nah, ini jelas sekali ya, bahwa mazhab itu bukanlah seperti Quran, bukan seperti hadis kedudukannya. Hanya pendapat manusia biasa. Boleh dikritisi. Selama bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, tidak jadi masalah. Tidak haram, halal malah itu. Mengkritisi imam mazhab itu halal. Mengkritisi pengikut imam mazhab juga halal. Ya, asalkan tidak marah-marah lah. Kemudian Imam Syafi'i juga mengatakan, itu dalam kitab Salih Al-Fulani dan Ibnu Qayyim, ajma'al muslimun ala anna man istabana lahu sunnata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yahillu lahu ay yad'aha liqauli ahadin.
Seluruh kaum muslimin sepakat bahwa orang yang secara jelas telah mengetahui suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak halal meninggalkan guna mengikuti pendapat seseorang. Jadi siapapun berkata ulamanya kalau sudah ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus tunduk kepada sabda Rasulullah, bukan tunduk kepada pendapat ulama siapapun dia, termasuk imam mazhab. Tuh ya. Ada lagi. Idza wajadtum fi kitabi khilafu sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa da'u ma qultu. Itu kata Imam Syafi'i juga. Bila kalian menemukan dalam kitabku sesuatu yang berlainan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peganglah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tinggalkan pendapatku. Lah, lagi-lagi Imam Syafi'i menganjurkan meninggalkan pendapat. Artinya imam itu memang tidak seperti yang diagung-agungkan oleh pengikutnya. Imam-imam itu justru menginginkan mazhabnya itu, pendapatnya itu ada yang memperbaharui, bukan sekedar diikuti gitu. Lah yang sekarang kan tidak, pokoknya dari Imam Syafi'i, oke, ikut saja gitu. Lah itu salah, saudara-saudara. Ada juga pendapat Imam Syafi'i yang sama dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah. Idza sahhal hadisu fa huwa madhhabi. Bila suatu hadis sahih maka itu mazhabku. Jadi tetap saja Imam Syafi'i itu mencari hadis. Nah, kemudian Imam Syafi'i juga pernah berkata, antum a'lamu bil hadis warrijali minni fa idza kana al hadisus sahih fa'alimuni bih ayyi syai'un yakunu kufiyan au basriyan au syamiyan hatta adhabu ilaihi idza kana sahihan. Kalian lebih tahu tentang hadis dan para perawinya daripada aku. Apabila suatu hadis itu sahih, beritahukan kepadaku, biar dimanapun orangnya, apakah di Kufah, Basrah, Sam, sampai aku pergi menemuinya. Lah itu Imam Syafi'i sejauh itu mencarinya. Sekarang kalau ada dikatakan, ini hadisnya Imam Syafi'i lemah, ini pendapat Imam Syafi'i kayak tarawih kemarin itu, memprotes seenaknya itu, tanpa mengetahui dari otaknya saya itu kemana cara berpikirnya. Pokoknya mengkritisi. Padahal saya mengkanternya dengan hadis dari Imam Syafi'i sendiri. Pendapatnya Imam Syafi'i dikanter dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i. Artinya pendapat yang 23 itu berhak ditinggal. Mengerjakan yang 11 lebih utama. Itu maksud saya. Tapi karena tidak ngerti dari mana cara berpikir saya, ya berbagai macam lah. Ya, kemudian lihat lagi pendapat Imam Syafi'i. Kullu mas'alatin sahha fiha al-khabar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda ahli naqli bi khilafi ma qultu fa ana raji'anha fi hayati wa ba'da mauti. Bila setiap persoalan ada hadis sahihnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut kalangan ahli hadis, tetapi pendapatku menyelainya, pasti aku akan mencabutnya baik selama aku hidup maupun setelah aku mati. Nah, jadi jangan mengikuti mazhab Imam Syafi'i itu semau-maunya gitu. Diteliti kembali pendapat Imam Syafi'i itu. Ya, beliau mengatakan setelah aku mati. Artinya kalau memang ada pendapat Imam Syafi'i yang berbeda dengan hadis Nabi, ya tinggal saja. Walaupun pendapat ulama besar. Ada lagi nih. Idza ra'aitumuni aqulu qawlan wa qad sahha an-nabi sallallahu alaihi wasallam khilafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad sahha an-nabi sallallahu alaihi wasallam khilafu fa'lamu anna aqli qad dhahaba. Bila kalian mengetahui aku mengatakan suatu pendapat yang ternyata menyalahi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, ketahuilah bahwa itu berarti pendapatku tidak berguna. Jadi pendapat Imam Syafi'i menjadi tidak berguna. Nah, yo para fanatisme Syafi'iyah. Yo kullu ma qultu fa kana 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam khilafu qawli mimma yusihhu fa hadithun nabi sallallahu alaihi wasallam aula fala tuqalliduni.
Setiap perkataanku bila berlainan dengan riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi lebih utama dan kalian jangan taklid buta kepadaku. Oh, itu dia. Itu dari Imam Syafi'i semua ya. Kullu hadisin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa qauli wa illam tasma'u minni. Setiap hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti itu pendapatku sekalipun kalian tidak mendengar sendiri dariku. Jadi kalau ada hadisnya Imam Bukhari siapa, itu pilihan Imam Syafi'i, artinya itulah mazhab Syafi'i yang sebenarnya. Jadi Imam Syafi'i ini bermazhab kepada ulama-ulama hadis secara tidak langsung. Beliau itu bermazhab kepada Imam Bukhari, Imam Muslim dan sebagainya. Walaupun Imam Syafi'i lebih dahulu lahir dibandingkan dengan imam-imam hadis setelahnya itu. Tapi karena imam hadis setelahnya lebih banyak meriwayatkan hadis, maka lebih berhak kita bermazhab kepada imam-imam hadis daripada imam-imam fikih tadi. Karena Imam Syafi'i sendiri lebih menentukan pilihan kepada ulama-ulama hadis sampai beliau mati, sebagaimana yang beliau katakan, beliau sampaikan di dalam pendapat-pendapatnya tadi. Di lain pula juga dikatakan, ya, Imam Ahmad bin Hanbal ini, kita kenal Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal merupakan seorang imam yang paling banyak menghimpun hadis dan berpegang teguh padanya, sehingga beliau benci menjamah kitab-kitab yang memuat masalah furu' dan ra'yu. Al-Munakib, jadi beliau itu membenci pendapat-pendapat furu' dan ra'yu, artinya pendapat pemikiran, pendapat fikih-fikih semata, tidak didukung dengan dalil, dibuang oleh Imam Ahmad itu. Dikatakan la tuqalliduni wala tuqallid Malikan wala Syafi'i wala Al-Auza'i wala Sauri wa khud min haitsu akhadu. Janganlah engkau taklid kepadaku atau kepada Imam Malik, Asy-Syafi'i, Al-Auza'i, As-Sauri, tetapi ambillah dari sumber mereka mengambil. Ada lagi perkataan lain dari beliau, la tuqallid dinaka ahadan min haula'i ma ja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fakhud bihi summa tabi'in ba'du. Itu kan, ar-rajulu fihi mukhayyarun. Janganlah kamu taklid kepada siapapun dari mereka dalam urusan agama. Apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, itulah hendaknya kamu ambil. Adapun tentang tabi'in, setiap orang boleh memilihnya menolak atau menerima. Itu dia. Jadi banyak sekali ini pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Al-ittiba ayyat ba'ar rajulu ma ja'a anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an asabi summa huwa man ba'da tabi'in mukhayyaran. Yang disebut ittiba yaitu mengikuti apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sedangkan yang datang dari tabi'in boleh dipilih. Artinya bisa ditolak, bisa enggak gitu. Ra'yul Auza'i wa ra'yu Malik wa ra'yu Abi Hanifah kulluh ra'yun wa huwa indi sawa wa innamal hujjah fil asar. Pendapat Auza'i, pendapat Malik, pendapat Abu Hanifah, pendapat Imam Syafi'i, bagi saya semua adalah ra'yu, sama saja. Tetapi yang menjadi hujjah agama adalah yang ada pada asar hadis. Jadi agama itu asar hadis, bukan pendapat. Man radda hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa ala syafa halakatin. Barang siapa menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia sedang berada di tepi kehancuran. Itu ya pendapat 4 mazhab. Jelas sekali ya. Dengan orang-orang yang berpikir taklid buta kepada imam mazhab, itu nggak bisa diikuti cara berpikir mereka, karena memang sudah cara berpikir mereka itu doktrin, tidak boleh keluar dari kelembagaan berpikir mereka, karena beranggapan pendapat-pendapat imam mazhab itu lebih berhak diikuti. Nah, padahal imam-imam mazhab sendiri tidak seperti itu, justru melarang umatnya mengikuti imam-imam mazhab selama tidak mengetahui dalilnya.
Lah sekarang malah ada orang yang menganjurkan berpikir ala mazhab. Di sini mentoknya mereka, karena mereka apa ya, tidak bisa memahami Al-Quran, tidak bisa memahami hadis Nabi. Akhirnya mereka mencari jalan yang salah tadi, sehingga pendapat mazhab itu dianggap segala-galanya. Pokoknya, dari mana kita tahu ilmu kalau tidak melalui mazhab? Imam mazhab itu dari mana tahu? Kan begitu, harusnya bertanya juga mereka. Imam-imam mazhab itu dari mana? Mereka tidak hanya satu orang yang dipelajari. Kenapa kemudian kita harus bermazhab kepada satu orang? Kan salah itu namanya. Imam mazhab sendiri, tokoh-tokoh imam mazhab itu gurunya banyak. Saya katakan tadi Imam Abu Hanifah saja gurunya 8.000 orang. Masa ia bermazhab ke 8.000 orang? Enggak, cuma mengambil ilmunya saja sebagai tolak banding. Ini kalau ada fanatik mazhab kan lain. Satu orang dijadikan panutan karena banyaknya orang yang mengikuti, walaupun tidak mengetahui yang sesungguhnya apa konten isi mazhab tersebut. Mudah-mudahan pengetahuan seperti ini bisa memberi pencerahan kepada siapa yang ingin terbuka cara berpikirnya, yang ingin berorientasi benar dan memiliki kualitas agama yang sebenar-benarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.